akankah pada waktunya terjadi pergeseran dan perubahan interpretasi agama yang radikal? Maka di era itu hewan-hewan tak lagi secara masif dikurbankan sebagai bagian dari ritus agama seperti yang terjadi dalam tradisi kita di Idul Adha, di mana sapi dan kambing terutama itu secara masif, secara massal dijadikan bagian dari kurban memperingati Idul Adha. Akankah pandangan ini berubah? Itulah renungan yang muncul ketika membaca sebuah makalah atau katakanlah sebuah esai di tahun 2008. Kita bisa lihat esai ini di Google karena ia dimuat di beberapa media. Judulnya adalah An Islamic Perspective Against Animal Sacrifice. Perspektif Islami yang menentang kurban hewan dalam rangka ritus agama. Penulisnya di sini Syahid Ali Muttaqi. Bisa kita katakan ini pandangan yang memberikan pendapat alternatif mengenai kurban hewan. Seberapa masuk akal, seberapa kuat argumen Syahid Ali Muttaqi. Tapi sebelumnya kita paparkan dulu pandangan yang mainstream mengenai kurban hewan dalam rangka ritus agama, dalam rangka Idul Adha. Maka ada 3 perspektif. Pertama adalah perspektif yang mainstream, katakanlah ini perspektif yang sudah menjadi konvensi sejak dulu hingga sekarang, sejak katakanlah ini lahirnya agama Islam, dan ini dipegang teguh oleh MUI di Indonesia. Perspektif ini mengatakan bahwa kurban hewan itu adalah sentral dan menyatu dengan Idul Adha. Dia bagian dari kisah Nabi Ibrahim sendiri yang waktu itu mendapatkan satu pandangan untuk menguji kesetiaannya kepada Tuhan dengan dites seberapa ia bersedia mengorbankan anaknya dalam rangka cintanya kepada Tuhan. Lalu kemudian soal anak ini diganti dengan hewan, sehingga hewan dia sentral sebagai bagian dari cerita Nabi Ibrahim yang membangun kemudian tradisi Idul Adha. Dalam pandangan MUI, tak ada kompromi, hewan sebagai kurban dalam ritus Idul Adha tak bisa digantikan apapun alasannya karena ia sudah sentral, karena ia tertulis dalam Al-Quran. Ini pandangan pertama dari MUI. Pandangan kedua dari Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah lebih sedikit kompromis dibanding MUI. Muhammadiyah mengatakan bahwa untuk kasus tertentu saja kurban hewan bisa digantikan dengan katakanlah sedekah. Dan itu sudah terjadi, juga beritanya bisa kita lihat di Google. Di era COVID di tahun 2020 itu PP Muhammadiyah sarankan untuk tahun ini kurban hewan diganti sedekah. Karena alasannya saat itu susah bagi kita untuk berkumpul, wabah COVID masih di mana-mana dan jauh lebih aman jika kita tidak berkumpul, sehingga kurban hewan pun saat itu secara kasuistis saja bisa digantikan oleh sedekah, oleh dana tunai misalnya. Nah, ini pandangan yang jauh lebih moderat. Sementara MUI tadi bahkan di era COVID pun tak ada ceritanya, tak boleh itu hewan digantikan oleh non-hewan dalam rangka kurban Idul Adha.
Ketiga, pandangannya yang jauh lebih berbeda lagi yang tadi dikatakan oleh Syahid Ali Mutaki. Syahid Ali Mutaki memulai dengan tafsir. Menurutnya dari bacaannya kepada ayat-ayat langsung Al-Quran, yang dipentingkan dalam kurban dan kisah Nabi Ibrahim itu bukan fisik hewannya. Bukan fisik apakah itu domba, apakah itu sapi, apakah itu kambing di era sekarang. Tapi adalah ekspresi ketakwaan manusia yang mengalahkan kecintaannya kepada anaknya. Secara filosofis misalnya jika Tuhan ini digambarkan sebagai pusat kebenaran, maka kisah Ibrahim ini yang utama adalah dedikasi kita pada kebenaran itu mengalahkan bahkan cinta kita kepada anak kandung kita sendiri. Jadi itulah menurut Syahid Ali Mutaki yang penting bukan hewan yang dikorbankan itu. Karena itulah maka ketika kita memperingati Idul Adha, kita memperingati komitmen kita untuk lebih cinta pada kebenaran ketimbang kepada yang lainnya. Karena itu hewan korban bisa ditafsir ulang dan kita bisa untuk tidak lagi memberikan kurban hewan. Per hari ini tentu saja pandangan dari Syahid Ali Mutaki ini pandangan yang minor, pandangan yang alternatif, bahkan mungkin oleh sebagian dianggap pandangan yang nyeleneh. Namun ada berbagai kondisi yang pelan-pelan bisa membuat pandangan ini menguat dan menguat lagi karena konteks sosialnya, karena zaman yang berubah. 3 hal yang bisa membuat pandangan dari Syahid Ali Mutaki ini menguat dan lebih banyak lagi yang mendukung tafsir ini. Pertama adalah kesepakatan pada filosofi dari tafsir itu. Mereka yang setuju memahami bahwa kisah Nabi Ibrahim itu lebih kuat pada sisi moralnya. Bahwa ini kisah bagaimana seorang insan manusia, seorang nabi, akhirnya memilih lebih cinta pada Tuhan, lebih cinta pada kebenaran. Karena Tuhan itu adalah pusat kebenaran, ia lebih cinta pada kebenaran ketimbang cinta bahkan kepada anak kandungnya sendiri. Filosofi ini sangat dalam dan sangat mungkin ini semakin diyakini, semakin kokoh dan melampaui kisah sekedar soal kurban fisik dari hewan saja. Kedua juga dimensi sosial dari efeknya, jika sekarang ini kurban itu misalnya bisa tidak hanya lewat hewan tapi juga lewat derma dalam bentuk dana, sangat mungkin juga sisi sosialnya dia akan lebih sesuai dan lebih bisa beragam, diberikan kurban itu kepada pihak-pihak yang membantukan. Di satu sisi, di satu segmen mungkin memang benar ia membutuhkan daging kurban, tapi di segmen lain misalnya mereka lebih membutuhkan dana untuk pendidikan, di segmen lain lagi mereka lebih membutuhkan dana untuk kesehatan, dana untuk basic needs lainnya. Jika kurbannya berupa dana, maka kurban ini bisa dibuat variasinya dan dibagikan sesuai kebutuhan dari masing-masing segmen yang akan dibantu. Jadi kedua, sisi sosial yang lebih variatif yang bisa dikerjakan. Ini juga yang memperkuat tafsir dari Syahid Ali Mutaki. Nah ketiga yang juga bisa membuat gerakan ini makin didukung, itu karena munculnya animal rights. Kesadaran akan pentingnya hewan untuk lebih dilindungi. Ini era di mana kedekatan manusia dengan hewan itu semakin dalam dibanding babak sejarah sebelumnya. Data menunjukkan di Amerika Serikat juga di Eropa lebih dari 50% rumah tangga sekarang ini
memelihara hewan di rumahnya, terutama anjing di sana. Tapi juga di Asia banyak juga mereka yang memelihara hewan, tak hanya anjing tapi juga kucing. Dan semakin banyak pula riset-riset menunjukkan bahwa hewan pun memiliki kesadaran. Nah, ini yang penting, hewan pun memiliki kesadaran. Artificial intelligence memang cerdas, tapi dia hanya punya intelligence. Artificial intelligence tidak memiliki kesadaran. Lalu apa itu kesadaran? Kesadaran adalah subjek yang bisa menderita. Jika ia bisa menderita, berarti ia punya kesadaran. Ia bisa senang, ia bisa sedih, dan itu ditunjukkan oleh hewan-hewan seperti anjing, seperti kucing, yang bisa menunjukkan ekspresinya kepada kesedihan, pada kegembiraan. Kita semua mungkin banyak yang menonton film di tahun 2009 berjudul Hachiko yang diperankan oleh Richard Gere. Ini true story bagaimana seekor anjing bertahun-tahun dia menunggu di stasiun, menunggu tuannya pulang naik kereta itu. Karena itulah yang terjadi bertahun-tahun, tapi tiba-tiba suatu ketika tuannya wafat, anjing itu tidak tahu, dan dia menunggu dengan setia di stasiun bertahun-tahun sampai wafat anjing itu. Itu peristiwa yang terkenal sekali, true story, sehingga Hachiko pun dibuatkan patungnya di sebuah stasiun sebagai simbol dari kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Ini sendiri menunjukkan betapa memang anjing ini, hewan ini memiliki kesadaran yang sudah cukup tinggi, kesetiaan yang cukup tinggi. Dengan munculnya gelombang baru animal rights ini pula yang bisa mempengaruhi dukungan untuk tidak menjadikan animal sebagai bagian dari ritus agama. Dan tentu saja mereka tetap memakan hewan misalnya, karena itu bagian dari kebutuhan pada vitamin hewani, tapi sudah mulai tidak lagi nyaman menjadikan hewan secara massal dijadikan bagian dari ritus agama. Tren ini pula yang bisa membuat pandangan dari Syahid Ali Muttaqi ini lebih didukung. Dan sekarang di hadapan kita tersedia 3 pandangan. Pertama, pandangan majority yang sekarang ini masih dipeluk dari MUI yang mengatakan tak ada ceritanya bahwa kurban itu tak bisa diganti, kurban hewan itu tak bisa diganti oleh apapun dan untuk kasus apapun. Kedua, pandangan Muhammadiyah yang mengatakan untuk kasus tertentu kurban hewan bisa diganti seperti di era COVID. Yang ketiga, pandangan dari Syahid Ali Muttaqi bahwa saatnya kita memikirkan ulang bahwa kurban hewan itu bisa diganti dengan yang lainnya karena lebih sesuai dengan zaman yang baru. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Kita biarkan tafsir ini tumbuh dan kita biarkan setiap orang memilih sendiri tafsir mana yang ia yakini sesuai juga dengan mindset masing-masing individu itu sendiri. Karena kita mengalami, jangankan perbedaan tafsir, perbedaan fakta pun sudah kita terima. Contoh yang sederhana, kasus Nabi Ibrahim ini sendiri, agama Kristen meyakini bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ishak, bukan yang lain. Tapi dalam agama Islam meyakini anak yang dikorbankan itu adalah Ismail, bukan yang lain. Ada 2 fakta yang berbeda, satu Ishak, satu Ismail. Dan kita tahu agama Kristen ataupun agama Islam, dua-duanya sudah lahir lebih dari 1000 tahun dan dua-duanya dianut lebih dari 1 miliar manusia. Pasti ada yang salah di sana, salah satu yang salah di sana berarti yang salah pun diyakini oleh lebih dari 1 miliar manusia dan diyakini lebih dari 1000 tahun. Namun kita tak lagi bicara salah dan benar. Ini era di mana kita tak lagi bicara
yang mana yang salah yang benar. Ini era kita menghormati saja apa yang menjadi keyakinan. Jika fakta mengenai siapa dari anak Ibrahim yang dikorbankan itu, kita bisa toleran, apalagi dengan tafsir. Tafsir apakah misalnya kurban untuk ritus Idul Adha itu harus tetap hewan atau bisa diganti dengan yang lain. Kita biarkan tafsir-tafsir itu tumbuh dan kita biarkan publik sendiri yang memilihnya sesuai dengan keyakinannya. Salam.